Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Eden. Malam ini guys, saya makin lama saya makin merasa sedih guys, dengan apa yang menimpa saudara kita sama muslim dari Rohingya. Mereka sudah jadi korban kezaliman oleh militer junta Myanmar yang kejam dan bengis, otoriter. Sekarang mereka jadi korban di Indonesia, korban intimidasi, korban pengusiran oleh rakyat Indonesia yang mayoritas muslim. Jadi ada yang mengatakan kayak Anggi itu ya, mengatakan bahwa kita sudah bantu mereka dulu gitu, ya kan? Tapi sekarang kita tuh sudah muak gitu kan, karena melihat kelakuan mereka. Jadi kita tuh apa kurang selama 8 tahun bantu? Guys, ini bantu tuh nggak boleh pakai pamrih loh, ya. Anda kalau mau bantu ikhlas sudah, jangan sebut-sebut apa yang telah Anda lakukan untuk bantu mereka. Itu namanya ria, ya. Bantu tuh tidak boleh pakai pamrih. Kalau Anda sudah menyerah, sudah nggak sanggup ya sudah. Kenapa Anda malah bully orang lain yang pengen niat bantu, atau yang sudah bantu, atau bahkan orang yang menyuarakan untuk berbuat adil? Jangan begitu caranya. Misalnya jangan pakai cara-cara, boleh ada tuh misalnya apa ya, nggak masalah sih kalau nggak mau bantu, udah capek bantu mungkin udah bertahun-tahun ya, silakan saja lah, itu hak orang gitu kan. Nggak ada juga yang masa orang tuh bantu, yang masa Anda tuh bantu tuh nggak ada. Karena itu adalah bantu itu kan dari keresahan hati. Pada sudah nggak ikhlas lagi ya sudah nggak usah bantu, ya kan. Nah, cuman caranya jangan pakai pamrih, ngulang-ngulang gitu. Kita sudah bantu dulu, ya alhamdulillah Anda sudah bantu dulu, itu pahala buat Anda. Tapi pahala itu dia hilang kalau Anda ungkit-ungkit, ya guys. Jadi ceritanya nih, orang-orang ini ya tidak membantu lagi, bahkan mengusir karena kelakuan dari pengungsi Rohingya. Dan ingat, itu bukan semuanya ya, tapi hanya sebagian saja. Kita kan tidak boleh menjustifikasi sesuatu tuh yang dilakukan sebagian orang kepada semua, kan nggak boleh. Kita juga di Indonesia ini, sebagian besar kita ini ada juga yang jahat, perampok, pencuri, koruptor, pemerkosa, pembunuh, kan ada juga. Tapi adil nggak kita menyebut sebagai semua Indonesia begitu? Kan nggak adil guys. Dan ingat ya, kita tidak boleh bantu orang ya dan harap mereka tuh membalasnya, nggak boleh ya, nggak boleh begitu. Anda makanya ya, saya kasih tahu ya, akhlak Nabi ya. Kita kan nanti ada yang bilang lagi ya, kita kan bukan Nabi, kamu sok suci. Ya Allah, Nabi itu teladan kita guys ya. Siapa lagi coba yang kita bukan teladani selain Nabi? Ini bukan soal masalah sok suci, hanya mengingatkan kalau kita punya Nabi yang akhlaknya semulia itu, apa salah kita tiru coba? Nabi itu ya, dia pernah ada kisah Nabi itu memberi makan pengemis Yahudi yang buta, ya. Pengemis Yahudi yang buta di pasar di kota Mekah, saya lupa di kota mana, ya. Nabi itu tiap hari mendatangi, menyuapi pengemis Yahudi buta dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah, Nabi seperti itu akhlaknya, ya, moralnya. Tiap hari beliau makan itu, meskipun beliau dapat balasan yang tidak baik, ya. Apa yang dilakukan oleh pengemis Yahudi buta ini? Apakah dia terima kasih? Oh Nabi Muhammad, terima kasih ya, udah kasih makan saya. Udah apa namanya? Udah terima kasih ya, udah begitu-begitu. Ada nggak? Nggak ada. Apa dilakukan mereka? Apa dilakukan dia? Menghina Nabi terus-menerus. Ya. Nabi Muhammad itu orang gila, sakit jiwa, segala macam lah. Nah, apakah Nabi berhenti membantu orang ini? Apakah dia berhenti menyuapinya? Meskipun akhlak orang ini buruk pada Nabi. Tidak, tapi Nabi terus menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Walaupun Nabi itu dihina terus setiap hari.
Orang normal akan sakit hati. Ya kayak Cut Anggi itu mau bantu lagi. Ya. Kita tuh membantu dengan tanpa pamrih dan tidak melihat kelakuan dari orang kita bantu. Perkara dia tuh tidak tahu terima kasih, perkara dia tuh tidak membalas, ya itu urusan dia sama Tuhannya. Tugas kita hanya membantu. Minimal kalau nggak mau bantu, jangan bully orang yang menggaungkan untuk membantu atau punya niat untuk bantu atau bahkan sudah bantu. Jangan. Itu nggak baik. Itu bukan akhlak Nabi. Coba, Nabi memberi kebaikan kepada penduduk Taif, ya. Nabi mendakwahi mereka dengan lemah lembut, dengan sayang, mengingatkan apa yang dilakukan oleh orang Taif. Nabi daripada batu hingga berdarah, datang maka Jibril. Ya Rasulullah, apa yang engkau mau aku lakukan untuk membalaskan kepada orang Taif? Apa kata Nabi? Ya hancurkan itu orang Taif. Tidak. Nabi bilang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak mungkin melempari aku. Nabi maafkan guys. Itu akhlak Nabi. Nabi itu tidak memandang orang itu kelakuannya seperti apa. Dia tetap berbuat baik. Contoh, anak BK lagi ya. Saya malam ini pengen bicara tentang akhlak Nabi nih, biar paham. Jadi orang-orang yang selama ini yang kayak Cut Anggi ya, sama lainnya itu ya, Anda tuh dulu kita akui bantu bagus, tapi sayangnya itu dulu. Ada pakai pamrih, Anda selalu mengucapkan, lu kita ada bantu, gitu. Nggak boleh begitu, ya. Membanggakan telah bantu tuh nggak boleh. Juga berhenti membantu karena melihat kelakuan orang itu juga nggak boleh, ya. Itu tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Anda bayangkan ya, nih Nabi kan waktu itu dibantai dengan pengikutnya di Mekah, guys ya. Beliau itu dibantai, dizolimi, lempari batu, mau dibunuh, ditindas lagi itu guys ya. Lalu beliau tuh mengungsi dengan kaum muslimin ke Madinah. Dan di situ apa terjadi? Karena kaum Ansor itulah sesama muslim, disambut gembira, berbagi guys, berbagi, gak diusir. Karena yang kan itu Pak, diterima dengan welcome, senang orang Madinah. Ini saudaraku sama muslim, yang lagi kesusahan, lagi teraniaya di Mekah, dibantu. Kalau waktu itu Madinah juga bukan lagi senang, susah juga. Tapi mereka ngerti, ini orang juga susah, saling membantu. Tanpa pamrih, nggak ada mereka minta. Oh, kalian Mekah udah dibantu ya, kalian balas budi ya. Tidak pernah. Ya, orang Mekah tuh dikasih akses pasar, dikasih kerja, dikasih makan, tempat tinggal, diperlakukan seperti saudara. Itulah akhlak kaum muslimin. Bukan seperti kalian ini, ya. Saya ingatkan ya, nasihatin ya, sebagai seorang muslim, contohlah akhlak teladan Nabi Muhammad, ya. Dan umat Islam terdahulu, itu akhlak mereka. Mereka tahu ini saudara sama muslim, ya. Mereka bantu, mereka kasih kerja. Kalau nggak mau bantu ya silakan, itu hak Anda. Tapi jangan bully orang-orang yang mau bantu atau niat bantu atau mengajak untuk membantu, jangan. Lalu sebaliknya, ketika Nabi dan mengikutnya di Madinah sudah kuat, apa yang dilakukan? Beliau ingin membebaskan Mekah. Beliau mau pasukan dengan jumlah yang banyak, dan kalau beliau mau ya, dia bisa meratakan Mekah dengan tanah beserta orang-orang kafir Quraisy yang dulu menzoliminya. Bisa. Nabi punya kekuatan, Nabi punya kehebatan, Nabi sudah kuat. Tapi apa yang Nabi lakukan? Alih-alih Nabi balas dendam, harusnya kan kalau kalian ini pasti akan mengusir itu. Ah, kalian ini dulu mengusir kami usir sekarang. Kalian dujak sama kami. Pasti kan begitu. Ya kan? Karena dulu Nabi diusir oleh orang kafir Quraisy. Jadi kan kalau orang ini guys sistemnya kan, dia tuh kan melihat kelakuan orang lain, kalau nggak sesuai diusir. Gak suka diusir, diintimidasi. Ini wanita anak-anak. Mereka tuh punya trauma. Cut Anggi dia mengakui, dia saja yang nggak ada trauma nih, Cut Anggi ya. Ngakui dia nggak punya trauma.
tapi ditangin orang sebanyak itu dengan muka marah, dia dan anak-anaknya, perempuannya tentu takut juga. Itu yang cut angginya takut ditangis gitu. Berarti kan ada intimidasi, apalagi orang-orang ini, wanita anak-anak Rohingya. Jadi bagaimana takutnya cut anggi yang kondisi normal, apalagi mereka. Nah, bayangkan itu coba guys. Jadi saya minta hentikanlah aksi-aksi seperti itu, brutal seperti itu. Anda boleh nggak suka, tapi jangan dengan cara yang tidak beradab. Harus tetap pakai akhlak. Ya. Nabi tidak pernah mengusir orang-orang kafir Quraisy dari Mekah ketika dia naik Mekah, meskipun dahulu Nabi dizolimi bersama pengikutnya. Nggak pernah. Beliau dakwahin mereka. Mereka nggak mau, ya sudah, terserah mereka gitu. Urusan mereka sama Tuhannya gitu. Jadi saya mengajak kita semua, tirulah akhlak Nabi, ya. Kita ini adalah umat pengikut Nabi Muhammad, ya. Bukan umat pengikut Cut Anggi atau siapa lagi itu namanya, Fadili apa gitu guys. Bukan. Jadi kalau ada luar sana itu membantu Rohingya, itu semata-mata karena pengen mereka itu ingin mengikuti akhlak Nabi. Bahwa Nabi itu membantu siapa saja, tanpa pandang bulu, suku, ras, agama, bahkan kelakuannya. Orang jahat pun dibantu sama Nabi. Anda bayangkan itu coba. Nih ada kisah lagi ya. Saya kasih banyak kisah Nabi pada Anda ya. Nabi waktu itu sedang memberikan kajian kepada pengikutnya. Ada Umar di situ, ada sahabat-sahabatnya. Lalu datanglah orang Yahudi ke sana ikut mendengarkan. Nah, dia ini ingin mengetes Nabi seberapa mulia akhlak Nabi ini. Kan dia merasa bahwa Nabi itu seharusnya akhlak mulia, gitu kan? Harusnya orang itu harus ikut ajaran agamanya, yaitu berakhlak baik, gitu kan? Nah, apa yang dilakukannya? Nabi kan punya utang sama orang Yahudi ini, tapi utang itu belum jatuh tempo. Jadi boleh dong Nabi itu belum membayar karena belum jatuh tempo. Karena kan perjanjian itu kan utang itu kan ada kesepakatan. Kan yang penting kan sesuai kesepakatan. Nah, Yahudi ini ketika belum jatuh masa tempo bayar utang, dia minta ke Nabi untuk bayar utang sekarang dengan cara yang kasar. Kalau mereka ya, dia itu apa Nabi itu ya namanya itu ya. Dia ikatkan ke leher Nabi dan dia ikat gitu. Jadi Nabi itu dijerat atau diapa lagi guys. Jadi ibaratnya Nabi itu dilakukan dengan tidak layak gitu kan, sebagai seorang nabi atau sebagai seorang manusia. Nabi dengan sabar meladeni, apa salah saya, kayak gitu lah ya. Mau kamu apa gitu kan? Umar dan marah itu. Umar berdiri dan kata bahwa Umar itu ya meskipun gitu dia punya adab. Dia minta izin sama Nabi, nggak langsung diajar ke orang gitu kan? Minta izin sama Nabi. Nabi, bolehkah saya memberi pelajaran pada orang ini? Karena dia telah berlaku kasar padamu gitu kan? Nah, Nabi katakan, jangan Umar, jangan. Lalu Nabi ngobrol dengan orang ini kan, apa yang kamu inginkan? Lalu dia katakan, aku mau utangku dikembalikan. Nabi bilang kan belum waktunya. Kata orang itu ya, Yahudi ini, kamu tahu, pokoknya aku minta sekarang. Apakah Nabi itu marah karena orang Yahudi ini melanggar kesepakatan? Tidak. Marah Nabi karena orang ini telah melakukan dia secara tidak baik? Tidak. Nabi lakukan apa? Dia bilang ke Umar, Umar, tolong bayarkan utangku dulu, ambil harta secukupnya. Dia bilang itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat itu. Bayar orang ini 2 atau 3 kali lipat, saya lupa guys ya. Ambil dari Baitul Mal, yaitu tempat kumpulnya zakat kaum muslimin. Nah, lalu Umar siap, kata Umar kan, karena itu adalah perintah Nabi. Tapi ternyata Umar ini ngutuk gitu kan. Dia heran kok Nabi bisa punya akhlak seperti itu. Ini orang sudah berlaku jahat sama Nabi, sudah nggak sopan, sudah nggak beretika, tidak beradab, tapi Nabi kok bisa melakukannya dengan penuh adab gitu. Tetap baik sama dia, tetap tidak balas itu gitu kan. Bahkan Nabi nyuruh ganti 2 kali lipat. Umar heran, dia bertanya, kenapa kok Nabi berbuat seperti itu sama kamu, gitu kan? Nah, apa jawaban dari orang Yahudi ini ya? Dia bilang begini guys,
sebenarnya aku itu tidak maksud begitu, Umar. Aku tuh sudah lama percaya bahwa beliau adalah nabi, ya, bahwa Muhammad itu nabi. Cuman aku belum yakin. Aku yakin aku tuh belum sempurna. Aku harus meyakinkan lagi. Makanya aku mau ngetes nabimu seberapa mulia akhlaknya. Nah, sekarang aku menyadari, ternyata nabimu punya akhlak yang mulia. Meskipun aku tuh menzoliminya, tapi dia tetap memperlakukan dengan baik, dengan adil, bahkan dia berikan aku lebih. Nah, aku akhirnya orang itu Yahudi ini bersyarat pada Nabi karena melihat mulia akhlak Nabi. Ya. Jadi Umar itu ternyata hukuman untuk dia karena dia telah lancang sama Nabi gitu kan. Telah mendahului Nabi. Harusnya kan tunggu Nabi dulu. Kalau Nabi reaksinya negatif, baru dia negatif. Ini tidak, dia reaksi negatif duluan. Alias mendahului Nabi. Itu ada kan nggak boleh, guys. Kita tuh nggak boleh mendahului Nabi. Nah, sama kayak gini. Anda sekarang sedang mendahului Nabi. Nabi itu mencontohkan akhlak yang baik, Anda malah akhlaknya begitu, gitu kan? Nah, jadi guys ya, kita tuh poinnya adalah kita contoh Nabi bahwa kebaikan itu tidak memandang suku, ras, agama, ataupun kelakuan orang kita bantu. Ya. Mau kita bantu orang itu tidak tahu terima kasih kek, mau barang itu dibuang kek, mau apa kek, itu tidak masalah. Kita tetap berpahala. Itu saja sama Tuhannya. Dan kita harus beradil. Jangan satu orang begitu, dua orang begitu, kita judge semuanya begitu. Itu nggak boleh. Apalagi menghina sesuatu yang belum mereka lakukan. Itu nggak boleh juga. Mengatakan bahwa nanti mereka ini akan memberontak. Nggak boleh begitu. Faktanya sekarang yang adalah mereka ini tidak punya senjata, tidak punya makanan, tidak punya tempat tinggal. Mereka kan numpang. Makanya mereka ditanggung sama UNHCR. Ya, tempat tinggal kan dengan pemerintah. Jadi mereka ini numpang. Apa bisa dapat orang numpang coba? Coba saya tanya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang numpang? Lebih bahaya lagi orang-orang yang numpang. Ya. Kita ini lebih bahaya loh, kita nih. Kita bisa beli senjata, kita punya tanah, kita mau berontak pemerintah bisa. Lebih bahaya kita loh. Kita lebih mampu melakukan itu gitu loh. Jadi berontak itu bukan masalah suku, ras. Kita pun sama kita bisa juga. Buktinya jam kemarin ingin merdeka, Papua ingin merdeka, Timur sudah merdeka. Jadi ancaman itu bisa juga dari kita, bukan dari luar saja. Yang penting bukan pada luar dalamnya, tapi apakah ada indikasi ke situ gitu loh. Jadi nggak? Kalau misalnya kita ambil contoh sama kita aja lah ya, sama kita. Dulu ada pelatihan G30S itu di Lubang Buaya. Mereka menteng senjata, latihan senjata, dan nembak segala macam untuk persiapan kudeta dari Indonesia. Nah, bandingkan dengan ada orang kaya, dia kaya sekali, punya banyak uang. Tapi dia itu orang asing, orang bule, kan banyak tuh. Orang bule, orang ekspatriat, yang dia tuh orang asing tapi di Indonesia uangnya banyak. Jadi di Indonesia gitu kan, bahkan dia punya properti, bahkan meskipun itu mungkin cuma hak guna bangunan atau hak guna tanah, atau mungkin orang-orang Cina Arab keturunan deh, itu kan juga bukan pribumi, ya kan? Dia punya segalanya, kekayaan, punya, jadi uangnya dia bisa beli senjata, bisa bikin tentara segala macam, atau orang kita sendirilah pribumi. Ya, seperti kemarin jam, OPM, Fetilin, Timur. Jadi ancaman itu bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Yang bikin ancaman itu adalah bukan luar dalamnya, tapi dari indikasinya. Apakah mereka itu ada persiapan? Ya, apakah mereka sudah mempersiapkan pendanaan? Ya, senjata, kekuatan. Coba Anda lihat. Yang datang ke sini adalah kebanyakan wanita, anak-anak. Gak ada senjata, makan aja numpang, ngemis ke WNCR, tempat tinggal aja nggak aman, dia didatangin orang, ya, orang yang meneror, mengintimidasi, yang bahkan Cut Anggi aja ketakutan, apalagi orang ini gitu kan, wanita anak-anak lagi.
Apa yang bisa mereka lakukan coba? Bukankah lebih berbahaya orang-orang yang kaya, yang bisa beli senjata, atau bahkan orang-orang kayak GAM sama udah lagi ya, kayak OPM, Pretilin, atau ormas-ormas yang bersenjata. Itu lebih berbahaya loh. Ya, itu lebih berbahaya sebenarnya kalau Anda mau jujur gitu. Anda nggak bisa alasan bahwa mereka orang Indonesia asli. Kita lihat sepanjang sejarah ya, orang Indonesia asli pun juga bisa memberontak. Contohnya GAM, OPM, Pretilin, apalagi apa itu NII, banyak kan? PKI, orang kita semua itu guys. Bahkan zaman Belanda penjajah itu juga ada loh, antek-antek Belanda dari Indonesia, menir-menir itu banyak yang menjilat dia punya bangsa itu banyak. Jadi ancaman itu bukan hanya dari luar negeri, tapi dalam negeri juga. Masalah bukan pada situ, tapi indikasinya ada apa tidak? Gak peduli apakah dia orang lokal, orang luar. Kalau dia punya indikasi, baru. Kalau tidak, jangan Anda buat ada indikasi. Itu nggak adil namanya. Orang-orang pengungsi yang tidak punya senjata, yang makannya aja numpang, ngemis, tempat tinggal itu nggak aman, Anda tuduh mau berontak. Ini kan nggak adil. Sementara ada orang-orang yang jelas memberontak, itu kenapa Anda diam saja? Itu sama OPM, atau sama GAM kemarin, atau Pretilin itu, atau ormas-ormas yang jelas-jelas dia tuh nenteng senjata. Kenapa itu yang Anda protes? Atau orang-orang kaya, orang-orang keturunan yang kaya, orang-orang Indonesia yang kaya yang lebih punya potensi untuk melakukan pemberontakan. Jadi pemberontakan itu bukan dia dari apakah dia orang Indonesia, apakah dia orang asing, bukan, tapi dari hatinya. Ada orang Aceh ya, ini orang Aceh ya. Dulu ada tahu kisah Cut Nardin. Saya suka nonton film guys. Saya suka nonton film sejarah, ya. Apalagi kayak film Cut Nardin, Teuku Umar. Saya suka itu guys. Saya cinta Cut Nardin, cinta Teuku Umar. Saya cinta pejuang dari Indonesia seluruhnya juga dari Aceh. Nah, waktu itu ada kejadian, ya. Cut Nardin itu kan diserang, di persembunyiannya itu diserang oleh tentara Belanda. Belanda sudah tahu tempat persembunyian Cut Nardin, disuruh serang. Nah, apa kata Cut Nardin? Saya mau itu perwira mudanya jangan dibunuh, ditangkap, bawa ke saya mau ngomong. Lalu ditangkaplah, yang lain dibunuh semua kecuali perwira ini kan, yang muda ini dibawa ke hadapan Cut Nardin. Beliau menyampaikan pesan, kamu saya selamatkan, tujuannya agar kamu ngomong itu kepada Belanda itu. Ngapain kalian kesini jajan tanah kami? Ya, apa maksud kalian? Ini tanah kami, kalian nggak boleh begitu. Kalian itu apa? Ibaratnya tidak berakhlak dan segala macam lagi guys ya. Nah, jadi pengen perwira muda ini tahu bahwa ini yang mereka lakukan ini salah. Apa yang terjadi? Ini orang Belanda loh guys. Orang Belanda yang awalnya niatnya menjajah, brutal, berubah sosok menurutnya. Dia percaya kepada Cut Nardin dan dia yakin bahwa apa yang dilakukan oleh dia ini orang Belanda ini salah. Apa terjadi? Dia berpihak kepada Cut Nardin. Ada orang Belanda loh. Bisa di Allah bolak-balikan hatinya menjadi membela Indonesia. Apa yang terjadi? Ketika dia kembali ke tempatnya, dia diancam. Kamu kenapa begini? Kamu kan bukan orang Belanda. Kenapa kamu jadi pengkhianat? Gitu kan? Dia tetap tidak mau berpihak pada Belanda. Padahal orang Belanda. Akhirnya dia dibunuh demi mempertahankan idealismenya, bahwa dia meyakini bahwa yang dilakukan oleh bangsanya salah, jajah Aceh salah, jajah Indonesia salah. Dia adalah mempertahankan prinsip itu hingga dia dibunuh guys. Nah, tanyanya, apakah ini orang Belanda apa Indonesia? Orang Belanda, tapi objektif. Jadi masalahnya sekarang bukan pada orang Belanda, orang Rohingya atau orang mana-mana, tapi dari ideologinya. Dan itu indikasinya ada. Apa yang diperbuat? Ini orang nggak pernah pegang senjata, nggak pernah bawa senjata, makannya numpang, biasa-biasa tuduh mereka tuh sama seperti GAM, OPM,
Fretilin, Zionis Israel, dan lain sebagainya. Ini kan tidak adil. Ya. Laku adil lah. Ya. Ingat, orang jahat, pemberontak itu tidak memandang suku, ras, agama. Ya. Fakta sejarah membuktikan, pemberontak ada yang beragama Islam, ada yang beragama non-Islam, ada yang dari suku Jawa, ada yang suku macam-macam. Ada juga yang asing. Jadi guys, pemberontakan itu tidak memandang suku, agama, ras, atau apapun itu. Tapi siapapun bisa melakukan itu. Yang penting sekarang potensinya. Apakah dia punya kekuatan, indikatornya? Apakah dia punya niat? Apakah dia itu punya kemampuan? Apakah dia punya progres ke situ? Baru ada justifikasi. Guys, cerdas sedikit ya. Jangan ada berpikir sempit bahwa yang memberontak itu hanyalah asing. Tidak. Orang kita pun punya peluang untuk merontak. Jangan salah Anda. Ya. Apalagi yang orang Aceh nih, pastilah tahu dulu ada GAM. Ya. Alhamdulillah GAM udah tobat sekarang gitu kan. Jadi kita terus cerdas dalam melihat sesuatu guys. Gak bisa semua tuh Anda tuh nilai secara sempit. Oh ini Rohingya asing, dia akan memberontak. Anda tahu koruptor? Itu koruptor itu adalah pemberontak berkedok apa? Dia tuh lebih bahaya dibandingkan Rohingya. Mereka tuh mengisap uang rakyat. Itu bahaya. Rohingya yang dimakannya uang siapa? Uang UNHCR, uang rakyat dunia yang memberi bantuan donasi pada UNHCR. Bukan uang pemerintah. Dan mereka pun tidak korupsi. Rohingya tidak korupsi. Dia dikasih syukur, kalau dikasih ya sudah. Kalau dia nggak suka, paling dibuangnya. Tapi dia nggak pernah nuntut, guys. Nggak pernah dia tuh korupsi, nggak bisa. Karena dia ada kesempatan, gitu. Dan ngapain juga dia kalau korupsi ke sini, gitu kan? Mending dia cari ke Eropa sana. Yang bisa lebih menerima mereka, gitu kan? Karena terbukti Eropa lebih toleran dibanding kita. Eropa itu, guys ya. Saya miris ya, melihat negara-negara non-muslim itu lebih punya rasa kemanusiaan pada kita. Itu ada mereka. Eropa itu menampung lebih banyak pengungsi dibandingkan kita. Padahal pengungsi yang mereka tampung itu beragama Islam. Bahkan dari negara yang mereka tidak suka ideologinya dan mereka perangi. Itu kan Inggris, Prancis, Jerman tuh nggak suka sama Islam, sama ideologi Islam, sama Timur Tengah. Tapi mereka masih mau menampung pengungsi itu juga, guys. Kita, saudara sendiri, seagama, seiman, kita melakukan seperti itu. Masa kita kalah sama negara non-muslim gitu kan? Kalau kita tidak mampu bantu, ya sudah, nggak masalah. Ya. Kalau Anda lelah membantu, ya sudah. Tapi jangan pakai pamrih. Bantu ya bantu, nggak bantu ya sudah. Jangan pula bully orang yang mau bantu atau orang yang ngajak untuk bantu, jangan. Jangan usir, jangan intimidasi, jangan kekerasan. Nggak boleh, guys. Karena itu akhlak bukan akhlak Nabi. Kita tuh contoh Nabi. Anda ngaku Islam, ngaku Muslim, tapi tidak contoh Nabi. Itu ceritanya. Kalau kita belum mampu, oke lah. Kita akui, saya belum mampu. Saya bukan orang suci, saya belum mampu seperti Nabi. Tapi minimal saya berusaha keras untuk seperti Nabi. Minimal saya tidak melakukan apa yang Nabi larang. Apa yang tentu Nabi yang jauh dari apa-apa Nabi. Misalnya kayak Nabi itu. Nabi bantu orang yang berbuat buruk sama dia. Nah saya minimal kalau nggak mau bantu, minimal saya tidak membuli orang yang minta bantu. Karena itu adalah opposite dari Nabi. Nabi di kanan, dia bantu orang meskipun dia dibully, dihina, dicaci maki, bahkan mau dibunuh, Nabi terbantu. Nabi nggak mandang itu, mau dia dibunuh kayak, mau dia disiksa kayak, dia kan bantu, terbantu. Karena kemanusiaan. Nah, dia berarti Nabi berdiri di kanan nih. Kita minimal berdiri nggak mampu di kanan, di tengah. Apa itu? Ya pasif. Nggak bantu ya, nggak bully juga iya, nggak intimidasi, nggak teror, nggak usir juga iya. Itu harusnya tengah-tengah. Kalau nggak mampu kanan kayak Nabi, berdiri Nabi ya tengah-tengah. Jangan di kiri. Melakukan kebaikan Nabi. Nabi bantu tanpa pamrih, ikhlas.
terus menerus ya, Nabi itu nggak pakai periode loh. Apa dia pernah ngomong gini? Udahlah, aku udah cukup bantu orang 8 tahun, aku istirahatlah. Tidak. Sampai Nabi meninggal, dia tetap menjaga akhlaknya. Akhlak Nabi itu dijaga sampai nafas terakhir beliau punya, guys. Ini nggak ada tuh, udah 8 tahun bantu, lalu ngeluh. Jangan, guys. Kalau Anda nggak mampu lagi bantu, nggak mau bantu, ya udah silakan. Tapi tolong jangan bully orang-orang yang mau bantu atau orang-orang yang dia bantu. Itu bukan akhlak seorang muslim. Muslim itu adalah yang paling depan membantu meskipun dia dibully, dihina. Saya walaupun dihina, dicaci maki, saya terserah. Ya, seperti saya menyuarakan, ya, berbuat adil lah, ya kan, tiru akhlak Nabi. Silakan Anda bully saya, ya. Insya Allah dosa saya ngalir ke Anda, pahala Anda ngalir ke saya. Karena saya sabar menghadapi itu. Saya berusaha mengikuti contoh akhlak dari Nabi, gitu kan. Nabi begitu, ya saya contoh. Jadi kita terus punya role model. Ingat, role model kita adalah Nabi Muhammad, bukan Cut Anggi, bukan Vanili atau seperti itu, ya. Bahkan juga bukan UNHCR atau seperti itu. Nah, kalau UNHCR, Muslim Rohingya, pemerintah atau orang Aceh, Cut Anggi atau Vanili itu akhlaknya sesuai Rasul, kita ikuti. Kalau akhlak mereka tidak sesuai, kita tinggalkan. Selesai perkara. Jadi kita bukan lihat bahwa ini Cut Anggi, Vanili, UNHCR, Rohingya, pemerintah, bukan. Lihat akhlak mereka sesuai Nabi tidak. Jangan kesemua orangnya, jangan. Lihat akhlak orang ini apa sesuai Nabi apa tidak. Kalau sesuai ikuti, kalau tidak tinggalkan. Gitu guys. Itu logikanya. Daripada kita tersesat, kita kan pengen contoh Nabi, tapi yang contoh Nabi tidak sesuai Nabi, yang ngapain kita ikuti? Gitu. Mending kita ikutin orang-orang yang mencontoh akhlak Nabi, gitu kan? Bahwa Nabi itulah orang yang senang membantu, tanpa pamrih, tanpa beliau turia, mau dibully kayak sama orang itu, mau dibunuh kayak, mau disiksa kayak, Nabi tidak peduli. Mau dihargai kayak, Nabi tidak peduli. Nabi terus membantu yang ikhlas karena beliau mencontohkan ajaran apa akhlak seorang muslim yang membantu pamrih dan ikhlas, ya, dan itu adalah nafas seorang muslim dan berlaku tidak pakai periode, tapi selamanya hingga akhir hayat menjemput, dan hadiahnya adalah surganya Allah kelak di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah, semoga kita semua bisa mencontoh akhlak Nabi, dan semoga kita semua jauhkan dari pemikiran ideologi yang menjauhkan kita dari akhlak Nabi. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.